Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Amelia, mahasiswi program studi pendidikan biologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kloroplas. Apa itu kloroplas? Sel tumbuhan memiliki kloroplas. Kloroplas adalah organel sel yang hanya ditemukan dalam sel alga dan tumbuhan. Organel ini menghasilkan energi melalui fotosintesis. Kloroplas pada umumnya ditemukan pada sel mesofil pada daun. Jaringan yang terdapat pada interior daun. Sel mesofil biasanya memiliki sekitar 30 sampai 40 kloroplas. Kloroplas memiliki membran rangkap, yaitu membran luar dan membran dalam. Berikut komponen utama dari kloroplas. Yang pertama yaitu membran dalam. Membran dalam kloroplas merupakan penghalang antara sitosol dan stroma kloroplas. Membran dalam permeabel terhadap sukrosa, sorbitol, dan bermacam-macam anion, misalnya di dan trikarboksilat, fosfat, senyawa-senyawa seperti nukleotida dan gula fosfat. Selanjutnya membran luar. Membran luar kloroplas tumbuhan tinggi biasanya dipisahkan dari membran dalam oleh ruang antar membran yang tebalnya 10 nanometer. Membran inti permeabel terhadap senyawa-senyawa dengan berat molekul rendah seperti nukleotida, fosfat inorganik, derivat yang mengandung fosfat, asam karboksilat, dan sukrosa. Selanjutnya ada stroma, yaitu cairan yang berada dalam membran ganda. Komponen internal serta beberapa zat terlarut tersebar ke stroma. Stroma kaya akan protein dan mengandung beberapa enzim yang diperlukan untuk proses penting seluler. Selanjutnya ada tilakoid. Nah, selain dua membran yang membentuk membran, kloroplas mengandung sistem membran internal yang ketiga yang disebut membran tilakoid. Tilakoid internal, membran terikat kompartemen yang dibentuk oleh membran tilakoid tersebut. Bagian internal tilakoid disebut lumen tilakoid, yang berisi plastosianin dan molekul lain yang diperlukan untuk pengangkutan elektron. Selanjutnya ada grana. Beberapa tilakoid tersebut diatur dalam bentuk cakram yang ditumpuk antara yang satu dengan yang lain. Nah, tumpukan ini disebut dengan grana dan terhubung satu sama lain melalui tilakoid integrana atau tilakoid stroma. Selanjutnya ada perbedaan antara kloroplas dan mitokondria. Dalam hal struktur dan fungsi, terdapat membran tilakoid pada kloroplas, sedangkan pada mitokondria tidak. Membran ini memainkan peran yang sama dengan membran sebelah dalam mitokondria, tempat terjadinya mekanisme transfer elektron. Membran tilakoid fungsinya ekivalen dengan membran sebelah dalam mitokondria. Nah, selanjutnya ada fungsi kloroplas. Fungsi kloroplas adalah tempat berlangsungnya proses fotosintesis yang terdiri dari satu set reaksi yang memanfaatkan energi matahari
dan mengubahnya menjadi energi kimia. Reaksi fotosintesis dirangkum sebagai berikut. 6CO2 ditambah 12H2O ditambah energi cahaya menjadi C6H12O6 ditambah 6O2 ditambah 6H2O. Selanjutnya, fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida, CO2 dan air, H2O, pada kloroplas dengan bantuan cahaya matahari. Hasil fotosintesis adalah molekul glukosa yang disimpan dalam bentuk pati, amilum, atau tepung. Daun pada tanaman merupakan tempat utama terjadinya fotosintesis yang terjadi di kloroplas. Fotosintesis ini terbagi dua proses. Yang pertama, reaksi terang yang membutuhkan cahaya matahari dan reaksi gelap, atau siklus Kelvin. Reaksi terang mengubah energi matahari menjadi energi seluler, sedangkan siklus Kelvin yaitu reduksi CO2 menjadi CH2O. Secara garis besar, proses berlangsungnya fotosintesis dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, cahaya mencapai sel-sel daun yang mengandung klorofil. Kemudian, klorofil menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun melalui stomata. Yang selanjutnya, karbon dioksida tersebut menyebar di antara sel-sel daun. Akar tumbuhan menyerap air yang dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis. Nah, air tersebut mengalir dari akar menuju batang, yang kemudian menuju ke daun. Nah, selanjutnya ada reaksi terang yang ditemukan oleh Hill pada tahun 1937. Reaksi ini disebut juga dengan proses fotolisis. Reaksi ini berlangsung karena adanya sinar matahari. Nah, pada reaksi terang terjadi di dalam grana, atau yang disebut dengan tumpukan tilakoid dalam kloroplas. Cahaya yang diterima digunakan untuk memecah molekul air menjadi proton dan O2, dan dihasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADPH. Selanjutnya, reaksi gelap yang ditemukan oleh Blackman yang terjadi di stroma atau matriks kloroplas yang tak berwarna. Reaksi gelap berlangsung jika tersedia energi kimia dan proton atau H+. Reaksi gelap ini hanya berlangsung setelah reaksi terang terjadi. ATP dan NADPH yang dihasilkan digunakan untuk pembentukan glukosa dari karbon dioksida. Jika reaksi terang dan reaksi gelap digabungkan, maka 6CO2 ditambah 12H2O ditambah energi menghasilkan C6H12O6 ditambah 6H2O ditambah 6O2. Nah, baiklah. Sekian pemaparan materi mengenai kloroplas yang saya sajikan. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.